Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya roh hikmat, wahyu, dan pengertian ada di antara kami. Ajarin kami berjalan dalam ketetapan-Mu, mengerti apa yang Engkau mau, sampai garis akhir kami didapati menjadi orang kesayangan-Mu dan menjadi orang yang berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita meski ngerti apa yang Tuhan mau, yang harus kita perhatikan adalah kegerakan Tuhan yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman ini. Banyak orang fokus kepada apa yang setan lakukan. Harusnya kita orang percaya harus fokus dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak orang fokus pada akhir zaman, nanti ada antikristus, caranya begini, begitu. Enggak terlalu penting itu. Yang perlu kita tahu adalah kita berjalan dalam pusat kehendaknya. Setiap hari kita berjalan dalam rencananya, setiap hari kita berjalan step by step, ngikutin seperti yang Dia mau, seperti yang Dia inginin. Di ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena tujuan akhir hidup kita yang nyenengin hati Tuhan. Kita nggak bisa nyenengin hati Tuhan kalau kita jalan mau kita sendiri loh. Kita berjalan step by step, berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Itu yang penting. Dan di akhir zaman nanti Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi, yang lebih powerful dari kitab para rasul. Dan kita harus menjadi bagian di dalamnya. Tapi banyak orang fokusnya nggak ke sana. Fokusnya apa yang dihadapin hari ini. Memang selama kita tinggal di bumi ini kita menghadapin apa yang harus kita hadapin loh. Dengan suami, hubungan suami istri, bisnis, pekerjaan, usaha, keuangan atau apapun. Selama kita tinggal di bumi, selama kita pakai tubuh daging ini, kita selalu akan menghadapi persoalan. Tapi harusnya bukan fokus pada persoalannya, fokus dengan tujuan Tuhannya. Kalau kita fokus dengan tujuan Tuhannya, kamu menghadapi masalah dan persoalan, kamu anggap sesuatu yang biasa. Karena kita tahu, kita ditentukan Tuhan, kita dipanggil Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan akan nurusin kita. Kalau Tuhan sudah memulai, Dia akan mengakhirinya sampai garis akhir. Sekali kita melangkah 1000 langkah bersama Tuhan, dan kita akan mengalami kemenangan. Makanya Alkitab ngomongkan, jangan takut, jangan gentar hatimu, jalan terus sama Tuhan. Tuhan yang berperang menggantikan kita, kok Tuhan yang berjalan di depan kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu stres, kita nggak perlu bingung. Bagian kita itu jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Step by step, berjalan dalam pusat kehendaknya. Sampai kita ngerti momentum, kita ngerti apa yang Tuhan mau di akhir zaman. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi, yang besar, yang tidak pernah kita bayangkan. Seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Akan terjadi namanya revival, kegerakan rohani yang besar sekali di akhir zaman. Sebelum adanya namanya nanti munculnya antikristus, munculnya pengangkatan dan lain sebagainya di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Sebelum terjadi aniaya yang besar, pasti akan terjadi namanya revival, penuaian besar-besaran. Itu pernah terjadi di zaman dahulu, di awal-awal tahun 1905 terjadi kebangunan rohani di Wales. Ada Toronto Blessing dan lain sebagainya. Di Indonesia pernah terjadi di Soe kebangunan rohani. Powerful itu. Air menjadi anggur, terjadi orang mati dibangkit, orang berjalan di atas air. Powerful. Itu kegerakan terjadi. Dan itu pernah dimulai di Kisah Para Rasul, di pasal yang pertama, pasal yang kedua. Terjadi orang yang menunggu Tuhan, menantikan Tuhan, terjadi lawatan yang besar. Gara-gara Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Injil sampai ke seluruh dunia. Powerful. Dampaknya besar sekali. Yang jadi masalahnya, kita mau fokus kemana? Kita mau fokus hari ini dengan semua persoalan dan masalah kita. Kita mau hanya sekedar berputar pada persoalan yang terjadi, kegagalan, problem yang kita alami, masalah yang kita terus hadapin terus-terusan, atau fokus di berjalan bersama Tuhan. Jalan sama Tuhan, engkau akan melihat perkara yang besar. Coba sekarang kita akan lihat di Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim, dan dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Akan terjadi lawatan yang besar, akan terjadi hujan akhir yang lebih powerful daripada hujan awal. Di Yeremia pasal yang ke-5 ayat 24, mereka tidak
berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan, baiklah kita memberi hujan pada waktunya, sebab pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Perhatikan lagi. Kita lihat beberapa ayat. Di Hosea 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Benar nggak kita mau kenal Tuhan dengan segenap hatimu? Benar nggak kau mau berjalan dalam pusat kehendaknya? Atau hanya jadi Kristen mingguan tok? Atau hanya sekedar pelayanan? Saya nggak mau hanya sekedar pelayanan lah. Dan ujungnya saya ditolak Tuhan. Saya tidak mau. Saya pingin tetap berjalan sesuai yang Dia mau. Percuma apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, toh kalau akhirnya kita ditolak Tuhan, tidak ada gunanya sama sekali. Makanya dibutuhkan setiap hari komitmen jalan sama Tuhan, mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Nggak main-main ini. Tidak heran Alkitab katakan kan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Bahkan di Kisah Para Rasul, orang-orang sungguh-sungguh menanti berhari-hari datangnya kuasa Tuhan itu turun, Roh Kudus itu turun. Benar nggak kita menanti Tuhan dengan sungguh-sungguh? Benar nggak kita ini memberi hati kita sepenuhnya sama Tuhan? Atau hanya sekedar biasa-biasa? Sampai hari ini saya kejar Tuhan. Ketika saya berdoa, tujuan saya satu, revival, kebangunan rohani. Bahkan di Alkitab saya tulis, lebih baik aku mati daripada tidak melihat kebangunan rohani. Itu saya tulis waktu awal saya bertobat. Saya ingin melihat kegerakan besar. Itu dimulainya dari kita. Dimulainya dari orang yang mau bayar harga. Dimulainya dari orang yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Dimulainya dari orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Orang mencari Tuhan tetap bertanggung jawab dengan bisnis, pekerjaan, dan usahanya. Dia kalau jadi suami, dia bertanggung jawab dengan semua kebutuhan keluarganya. Orang mencari Tuhan itu tidak hanya duduk diam, nggak ngapa-ngapain, nggak punya tanggung jawab, hanya berdoa atau tidak. Bapak Ibu bisa ditempatkan dimanapun berada, di bisnis, pekerjaan, usaha, atau apapun namanya, tapi engkau tetap bertanggung jawab dari sanalah. Ketika hatimu mencari Tuhan, sungguh-sungguh, kamu menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan di ujungnya engkau akan melihat sesuatu yang besar dalam hidupmu. Promosi dan peninggian datangnya daripada Tuhan. Dimulai dengan kesetiaan. Selama ini kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh apa tidak? Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau kejar Tuhan. Di tahun-tahun, di awal tahun 1901, 1902, ada orang-orang yang mencari Tuhan, cinta Tuhan, kejar Tuhan, dan Tuhan muncul dengan kuasanya. Kita lihat ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairin bumi. This real. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hatinya, sekalipun kau tinggal di gunung, tinggal di kampung, tinggal di desa, sekalipun orang gak kenal kau, suatu hari kemuliaan Tuhan menaungi hidupmu dan kau akan mengalami promosi dan peninggian. Powerful dampaknya. Apa yang dilakukan orang yang mengalami Tuhan dan mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia akan memiliki pengaruh yang besar. Lihat apa yang dilakukan oleh Yunus. Sekalipun dia lari dari hadapan Tuhan, gara-gara Yunus sebuah kota diselamatkan. Gara-gara seorang Yunus yang sekalipun dia lari dari panggilan Tuhan dan tetap jalanin, sekalipun dia menggerutu, tetap jalanin. Lihat, sebuah kota diselamatkan. Powerful sekali. Yang jadi masalahnya hari ini kamu fokusnya di mana? Hatimu di mana? Karena banyak orang hanya muter-muter dalam kelemahannya, muter-muter dalam persoalannya, nangis, jerit, teriak-teriak, gulung-gulung, nggak jelas semuanya. Kepahitan lagi. Orang kepahitan ingin melihat kuasa Tuhan, mana bisa. Orang gampang tersinggungan, bagaimana melihat kuasa Tuhan? Bagaimana hidupmu bisa dipercayakan Tuhan? Dipercayakan apa-apa dalam hidupmu? Kita harus belajar ngerti ini, supaya ujung dari kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di ujung perjalanan hidup kita ini mempunyai nilai dan makna. Saya sudah sering kali ngomong, setiap kali kita berjalan itu seperti nulis sebuah sejarah, sebuah diari, dan suatu hari engkau akan dibaca oleh anak cucumu. Dia akan dikenang oleh generasi yang akan datang. Engkau memiliki kehidupan seperti apa, perjalanan kehidupanmu seperti apa, engkau meninggalkan jejak seperti apa. Bayangkan kalau hari ini hanya fokus pada diri sendiri, ego, hawa nafsu, keinginan daging,
keinginan mata, keangkuhan hidup, malas berdoa, hanya ngikutin maumu sendiri, riwa-riwi sana sini, nggak ada nilainya. Tadi di jalan saya ngomong sama istri saya udah nggak mau kumpul-kumpul, nggak penting-penting, saya udah nggak mau. Saya pingin menghabiskan waktu saya itu penuh makna dan nilai kok. Selama Tuhan percayakan umur yang hari ini, Tuhan percayakan hari ini, kita mau pakai umur ini seperti apa? Kita mau lakukan untuk apa? Makanya kita Mazmur katakan, ajar aku menghitung hari-hari, supaya kita itu memiliki kebijaksanaan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Suatu hari ketika kita meninggal, lihat berapa banyak yang datang, akan membuktikan berapa besar pengaruhmu. Kita datang ke rumah duka, lihat yang datang siapa, lihat berapa banyak karangan bunganya. Kenapa kok ada banyak karangan bunganya? Di sisi lain, kenapa kok orang itu nggak ada yang datang, nggak ada yang hormatin? Kenapa? Karena semasa hidupnya satu lebih memiliki dampak dan satu yang lain tidak memiliki dampak. Benar apa enggak? Kita belajar dari apa yang terjadi di rumah duka. Bayangin kalau hidupmu memiliki pengaruh otoritas yang powerful, yang datangnya dari Tuhan. Dan itu harus terjadi loh. Itu harus terjadi dalam diri kita. Semua orang akan kenal kamu bahwa kamu adalah orang yang takut akan Tuhan. Semua orang kenal kamu karena kamu orang yang komitmen dengan Tuhan. Semua orang kenal kamu karena kamu orang yang diurapin Tuhan dan memiliki pengaruh yang dahsyat. Tapi bayangin kalau kamu hanya diem-diem tok, kerjaanmu gerutu ngomel, kerjaanmu hanya ngeluh terus, ngelakuin apa-apa setengah hati, hanya fokus pada diri sendiri, sudah nggak memiliki pengaruh apa-apa. Siapa yang mau kenal? Siapa yang tertarik dengan hidup kita? Tidak ada. Mulai hari ini, kejar Tuhan, cintai Tuhan, karena di ujung dari kehidupan kita, kita akan bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan dan kita kerjakan. Amin. Kalau engkau mencari Tuhan, suatu hari Tuhan akan promosi. Saya cari Tuhan dengan segenap hati setelah saya mengalami kelahiran baru, bertahun-tahun, komitmen sampai hari ini pun komitmen, cari Tuhan, cari Tuhan. Saya pingin suatu hari didapati menjadi orang yang berkenan. Saya pingin kehidupan saya dan istri saya ini jadi berkat bagi banyak orang. Kita pingin meninggalkan jejak yang membuat orang-orang diubahkan. Amin. Kalau kamu hanya fokus pada dirimu sendiri, engkau gak akan jadi apa-apa. Dan tidak akan pernah kemana-mana. Hidupmu gak akan memberi dampak, justru akan jadi batu sandungan. Dapat dibayangkan kalau engkau sudah ibadah bertahun-tahun, sudah ngerti firman tapi hidup menjadi batu sandungan, apa yang terjadi? Orang enek ngelihat kita. Orang malas bergaul dengan kita. Sudah sombong, sudah angkuh, tersinggungan lagi, marahan lagi, ngambekan lagi, malas dekat dengan kita. Tapi kalau hidup kita memiliki karakter yang berbeda, karakter Yesus yang semakin diubahkan, apa yang terjadi? Kau akan memiliki dampak yang berbeda. Hidupmu akan mengalami perjalanan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Amin. Kita lihat di Zakaria, kita lompat tadi Yoel kita udah baca. Yuk di Zakaria 10 ayat yang pertama. Mintalah hujan pada Tuhan pada akhir musim semi. Kita harus minta sungguh-sungguh. Sekarang yang jadi masalahnya, doamu fokusnya pada siapa? Kalau engkau fokus pada dirimu sendiri, bayangin, kita ini seringkali berdoanya fokus pada kuku, aku, diriku dan saya. Me, I and myself. Fokus kebutuhanku, masalahku, persoalanku, keluargaku, mobilku, urusanku, rumah tanggaku, nenek moyangku, dan lain sebagainya. Kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Coba belajar fokus dengan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Fokus dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Hidupmu pasti akan berbeda. Hidupmu pasti akan memiliki dampak dan otoritas. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Setiap orang Tuhan janjikan. Dan setiap orang harus ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sekarang kita akan lihat di Yohanes pasal yang keempat apa yang terjadi. Yesus ketemu dengan seorang perempuan yang kedapatan suaminya banyak. Ini kan orang berdosa. Ini kan orang yang gak berkenan di hadapan Tuhan sebenarnya. Orang Samaria lagi. Orang Israel gak bergaul dengan orang Samaria karena dianggapnya najis, dianggapnya second class. Tapi apa yang terjadi ketika perempuan ini ketemu Tuhan? Hidupnya diubahkan loh. Ketika kita ini ngalami Tuhan, sungguh-sungguh ngalami Tuhan, ya hidup mengalami Tuhan, hidupmu pasti berubah kok. Orang yang ngalami Tuhan itu hidupnya pasti dirubah Tuhan.
Bayangkan kalau kamu ke gereja bertahun-tahun, dengar khotbah banyak, dengerin khotbah saya yang keras seperti ini, terus kelakuanmu nggak berubah, dapat dibayangkan apa yang terjadi. Hidupmu tidak akan jadi apa-apa, justru nyebelin, benceno, ngeselin. Tapi perempuan yang kedapatan suaminya banyak ini, bayangin kalau hari ini kita ketemu dengan perempuan yang jadi pelacur mungkin, tukang selingkuh, tukang kawin cerai. Apa yang terjadi, apa yang dalam penilaian kita? Ini orang tidak berkenan ini. Ini orang hidupnya ngaco, benar apa enggak? Saya pernah melayani seseorang yang dulunya dia jadi penjajah diri, atau kata Alkitab itu wanita sundal. Apa yang terjadi ketika dia ketemu Tuhan dan diubahkan Tuhan, sampai hari ini hidupnya diubahkan. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Makanya keputusan hati kita akan menentukan masa depan kita. Keputusan hati kita mencintai Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan balik sama Tuhan, akan mengubahkan masa depan. Kalau tidak, kamu akan tetap seperti ini terus. Hanya biasa-biasa saja. Padahal Tuhan mau kita menjadi orang yang luar biasa. Perempuan ini ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, mengubahkan sebuah kota. Powerful nggak? Gara-gara satu perempuan ini, lihat nih, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Terjadi revival kebangunan rohani. Sebuah kota. Gara-gara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Harus ada orang yang bayar harga. Kalau engkau nggak bayar harga, ada orang lain generasi kita di bawah kita. Saya lihat generasi di bawah kita ini ada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Memang dicapnya generasi Gen Z ini generasi strawberry, generasi memble. Tapi di sisi lain ada satu generasi angkatan yang berbeda. Seperti yang dialami oleh Elia. Yang lain nyembah Baal, yang lain meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan menyisakan 7.000 orang yang kakinya nggak menyembah Baal dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Di samping generasi Gen Z dan generasi yang ringkih, generasi yang babak belur, tapi ada generasi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita hari ini hanya biasa-biasa saja, kita ini generasi milenial nih. Kita udah di atas 40 tahun, di atas 30 tahun nih. Terus kamu biasa-biasa aja, nggak mau lakukan apa-apa, nggak mau bayar harga apapun. Doanya sekedar doa pagi, siang, dan petang. Doa makan pagi, makan siang, makan petang maksudnya. Terus kamu nggak mau bayar harga, kamu nggak pernah puasa, kamu nggak berdoa untuk sebuah kota, kamu nggak mencintai kotamu, kamu nggak merindukan satu revival kebangunan rohani, nanti posisimu digantikan orang yang sungguh-sungguh. Ingat apa yang dialami oleh Saul. Ketika Saul mendukakan hati Tuhan, ngotot, jalan maunya sendiri, mentingin egonya sendiri. Kisah para Rasul jelaskan, Tuhan instan menggantikan Saul. Dikirim seorang namanya Daud, yang hatinya berpaut kepada dia. Kisah para Rasul pelajarin itu. Tuhan pun juga sama lakukan hari ini. Itu kisah para Rasul kan perjanjian baru. Kalau engkau nggak memberikan hatimu sungguh-sungguh sama Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, banyak generasi yang lebih available, tersedia. Dia memberi hatinya dan bayar harga di hadapan Tuhan. Saya nggak mau ketinggalan momentum. Sekalipun saya hampir 50 tahun, masih 47 tahun, saya ingin memiliki semangat seperti generasi belasan tahun, 17 tahun, 20 tahun. Saya nggak mau ketinggalan kegerakan apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi banyak orang nggak pernah mikirin itu. Dia mikirin persoalannya, besok makan apa, pusing pekerjaannya apa. Itu orang nyakitin perkataannya. Itu suami saya kok ninggal selingkuh dan lain sebagainya. Itu di luaran banyak kan seperti itu. Hanya muter di area yang sama terus. Padahal Tuhan mau kerjakan sesuatu. Kita ini hidup di masa akhir. Setan kerjanya double porsi. Antikris sebentar lagi akan muncul dengan semua tipu dayanya. Kita mau fokusnya kemana? Harusnya kan kita jalan sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Kalau kita jalan fokus sama Tuhan, kok diproteksi, dijagain, lindungin, nggak perlu khawatir kok. Kok memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, bisa membedakan ini yang berkenan, ini yang tidak kok. Ini yang kudus, ini yang tidak kok. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, lebih dari apapun, dia yang akan muncul ke permukaan. Coba perhatikan seluruh kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di zamannya Musa, orang tinggal di zamannya Musa berapa banyak itu?
Tapi kenapa kok Tuhan panggil Musa? Di zamannya Abraham, berapa banyak orang tinggal di zamannya Abraham? Zamannya Yusuf, zamannya Elia, zamannya siapa lagi? Ezra, Nehemia. Orang yang tinggal di zamannya banyak. Tapi kenapa kok orang-orang ini muncul ke permukaan? Lihat hatinya. Dia merindukan sesuatu yang berbeda dari orang rata-rata. Hidupmu pun juga sama. Kalau kelakuanmu, sikapmu tidak jauh beda dengan orang yang di luaran sana, atau orang Kristen rata-rata, yang kau sampai mati pun tidak akan pernah jadi kemana-mana. Nggak akan memiliki pengaruh apa-apa. Orang lain bisa berdoa berjam-jam, 3 jam, 4 jam. Terus kamu hanya berdoa setengah jam. Apa yang terjadi dengan hidup? Nothing, nggak akan terjadi apa-apa. Orang lain belajar firman, renungin firman, sampai dia hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kamu suka nonton media sosial, scroll sana, scroll sini, terus kamu berharap memiliki pengaruh? Nothing, tidak akan terjadi apa-apa. Orang lain bisa mengampuni, terus kamu tetap kepahitan. Orang lain bisa melepaskan pengampunan, nggak gampang tersinggungan, terus kamu masih tetap tersinggungan, terus pingin mimpi dipakai Tuhan. Nothing. Sampai matamu biru, rambutmu jadi merah, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Dibutuhkan komitmen kok. Dibutuhkan bayar harga yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Ngapain jadi orang Kristen hanya plonga-plongo di gereja, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa yang Tuhan mau, nggak ngerti apa yang Tuhan inginkan. Dari tahun ke tahun lagi. Saya pernah ngonselingin orang dari muda sampai tua, hidupnya tidak pernah berubah. Bahkan sampai masa tuanya malah mau mengajukan cerai. Kan bodoh itu namanya. Tidak memiliki pengertian. Harusnya semakin tua kan semakin memiliki cinta dan takut akan Tuhan. Banyak orang semakin tua kelakuannya seperti bayi. Itu prinsipnya orang dunia. Kita semakin tua semakin memiliki hikmat. Semakin manis rasanya, semakin diberkati, semakin memiliki pengurapan. Amin. Gara-gara satu perempuan yang berharga, sebuah kota diselamatkan. Bayangkan betapa pentingnya hidupmu hari ini. Alkitab kan katakan, usahakanlah kedamaian dan kesejahteraan di mana engkau ditempatkan, di kota di mana engkau ditempatkan. Artinya apa? Hidupmu dulu memiliki pengaruh di sebuah kota. Sebuah kota akan diubahkan karena kelakuanmu, karena sikapmu, karena bayar hargamu. Alkitab kan katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau harus hidup sesuai dengan ketetapanku. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, di ujungnya kita berontak, ngelawan, bersikap seperti gak jauh beda dengan orang dunia. Makanya lagu tadi katakan kan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman-Nya siang dan malam, supaya kita ini berjalan dalam ketetapan ilahi. Ini awal namanya orang-orang yang harus bayar harga untuk melihat kebangunan rohani. Revival akan terjadi, tapi hanya dibutuhkan orang-orang yang haus dan lapar. Kita lihat kegerakan-kegerakan yang pernah terjadi. Bapak Ibu nanti pelajari sejarah gereja, kenapa terjadi revival. Toronto Blessing, di Wales terjadi kegerakan, orang muncul di jiwanya dalam pengurapan powerful. Roh Kudus manifestasi yang powerful. Kan kita butuhkan manifestasi Roh Kudus dari setiap ibadah, betul apa enggak? Yang kita butuhkan itu bukan omnipresent loh. Yang kita butuhkan adalah His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan itu yang akan mengubahkan banyak orang. Yang akan memanifestasikan kuasanya this real dan nyata. Orang akan diubah Tuhan. Di sebuah kota zamannya Charles Finney. Ini orang yang cinta Tuhan di zamannya, mengasihi Tuhan. Ketika masuk sebuah kota, kota itu dilawat Tuhan. Sampai pelacur-pelacur nangis. Di jalanan orang nangis-nangis karena mengalami hadirat Tuhan. Powerful. Dibutuhkan orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ada John Gillick. Ini orang juga dipakai Tuhan di zamannya luar biasa. Powerful. Ketika memasukin sebuah kota, hadirat Tuhan itu begitu kuat. Mencengkeram. Ini orang mati terhadap dirinya sendiri. Mati, kita ini harus mati. Die. 1,000 death. Mati sampai kematian ke 1,000 kali loh. Setiap hari. Supaya apa? Kristus yang manifestasi melalui hidup kita. Melalui tindakan kita. Saya pingin setiap khotbah saya ini jawab orang. Mengubahkan orang, tembus sampai kedalaman hati orang. Saya pingin apa yang saya sampaikan ini masuk sampai jamah orang, diubahkan Tuhan. Ketika saya upload di YouTube dan memberkatin banyak orang. Saya ingin suatu hari Tuhan percayakan perkara yang lebih besar, urapan yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar. Saya ingin sebelum saya dipanggil ketemu dengan Tuhan, saya meninggalkan satu jejak ilahi di mana revival itu terjadi. Saya bayar harganya mahal. Saya dedikasikan hidup saya mahal.
Kan pernah dengar kesaksian saya pernah mau mati kan, karena ada penyumbatan di kepala. Sejak saat itu saya komitmen sama istri saya, kita mau habiskan waktu nyenengin Tuhan. Enak nggak? Dah enak. Sakit nggak? Sakit. Ngalami tantangan, banyak tantangan. Tapi saya komitmen sama istri saya, jalan terus sama Tuhan. Kita pingin melihat orang dilawat Tuhan, orang dijamah Tuhan. Bahkan kita akan pingin melihat suatu kegerakan ilahi, di mana orang-orang akan mengalami Tuhan. Bukan hanya orang Kristen saja, orang yang tidak percaya Tuhan mengalami Tuhan. Itu dibutuhkan orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar orang ke gereja, bukan hanya sekedar pelayanan. Buat apa kita pelayanan? Apakah Tuhan tertarik dengan khotbah saya? Nah, tertarik sama sekali. Tuhan lebih tertarik dengan isi hati saya. Apakah Tuhan tertarik dengan permainan keyboardmu? Enggak. Tuhan lebih tertarik kenapa kamu main keyboard, kenapa kamu melayani Tuhan. Itu yang kita harus bersihkan sama Tuhan setiap hari. Kita dedikasikan sama Tuhan, sampai kita didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya surga. Bayangkan, orang-orang buangan di zamannya Daniel, tapi dia memiliki sesuatu yang berbeda. Di zamannya Daniel ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka kan orang pintar-pintar, mereka orang yang cerdas. Di dalam pembuangan gak dihargain orang, tapi Tuhan munculkan, memiliki pengaruh yang besar. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Perhatikan apa yang dikerjakan Daniel. Dia mencari Tuhan, dia komitmen dengan Tuhan. Kita lihat apa yang dialami oleh Daud. Dia punya kelemahan yang parah sampai masa tuanya. Dia pingin tidur di peluk, dikelonin sama wanita cantik loh, sampai masa tuanya loh. Sekalipun dia gak berzina dengan perempuan itu. Bayangin itu. Tapi di Kisah Para Rasul dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kenapa? Hatinya mencintai Tuhan. Ada satu generasi di zamannya Musa, Datan, Korah, dan Abiram mati dimurkain Tuhan. Mati. Tapi keluarganya Korah ada satu generasi yang tidak ngikutin bapaknya, ngikutin nenek moyang, mencintai Tuhan. Nanti baca di kitab Mazmur, yang nulis tulisannya dalam lagi. Dia memiliki hubungan yang kedalaman dengan Tuhan. Makanya nulis seperti rusa rindu sungai. Orang berpikir itu yang nulis Mazmur itu adalah Daud, tapi sebenarnya itu adalah keturunan Bani Korah yang mencintai Tuhan. Semua tulisannya Bani Korah memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Nanti pelajari di kitab Mazmur, tulisan Bani Korah. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan hatinya sama Tuhan, beri hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Dan di ujungnya dia dikenal sampai hari ini. Amin. Lihat apa yang dialami oleh Yesaya. Bukankah Yesaya nabi yang salah satu nabi besar yang memiliki pengaruh dan dampak dan kita kenal sampai hari ini? Dia adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Bayangin kalau hidupmu dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu bukan ditumangi tangan pendeta terus kamu punya tanda-tanda berbahasa lidah. Pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu pengalaman setiap hari kita mengalami kepenuhan Roh Kudus loh. Kisah Para Rasul pasal pertama isinya dipenuhi Roh Kudus, baru kita terima kuasa. Para Rasul pasal yang kedua, pasal yang ketiga, terus lihat kegerakannya, powerful. Orang-orang yang dimulai dengan orang yang mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh menantikan Tuhan kan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pingin melihat sesuatu yang ilahi. Terjadi Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Rasul pasal 3, lihat apa yang dialami oleh Paulus, lihat apa yang dialami oleh Petrus. Sekali ngomong 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Bahkan di zamannya para rasul, urapan begitu powerful, hadirat Tuhan begitu tebal. Orang mati bangkit. Dari tatapan matanya, Mas Pera tidak ada padaku, bangkit berjalan. Berjalan loh. Bayangannya menyembuhkan. Sapu tangannya apalagi, meninggalkan jejak pengurapan yang powerful. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kita dengar khotbah ngantuk kok. Kenapa pendetanya? Kenapa? Kita dengar ke ibadah males kok. Karena tidak ada His manifested presence lagi. Hanya sekedar ibadah, hanya sekedar rutinitas agamawi yang membosankan dan menjengkelkan. Kadang malah dibubuhin dengan lelucon. Kan konyol itu. Apalagi pendeta ngomong begini, mereka kan di rumah udah banyak ribut, di kantor udah diomelin bosnya, masa ke gereja lu mau omelin lagi? Kan banyak yang ngomong seperti itu. Di gereja memang kita harus dididik, dimuridkan kok, dikasih makan manusia roh kita supaya sejalan dengan firman kok. Kita harus disiplin, cintai Tuhan dan kasih Tuhan, sampai garis akhir supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang muncul di zamannya di Kisah Para Rasul itu powerful sekali.
Makanya lihat nanti seluruh kitab para rasul, itu nggak ada kata selesainya loh. Kita yang akan menyelesaikannya. Di zaman para rasul, urapan begitu powerful, mujizat begitu powerful. Memang di sisi lain ada penyimpangan, di sisi lain ada dosa dan lain sebagainya, tapi lihat pengaruhnya. Apa yang dialami di kisah para rasul sampai hari ini kita nikmatin. Dan itu akan terjadi di akhir zaman. Hujan akhir ini melebihi dari hujan awal. Double porsi. Bapak Ibu, engkau hanya mau nonton dari jauh, engkau hanya pusing dengan dirimu, engkau hanya pusing dengan semua apa yang kamu alami, itu kamu akan terlibat di dalamnya. Ya, saya pastikan kita mau terlibat di dalamnya, menjadi orang yang bisa dipercaya, melakukan suatu kegerakan ilahi yang besar. Apa yang dialami kisah para rasul di akhir zaman akan double porsi. Karena sebelum namanya nanti Antikris muncul, sebelum pengangkatan, Tuhan kan juga nggak rela orang-orang binasa kan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia kok. Ya, pasti akan terjadi namanya revival. Gara-gara di kisah para rasul pasal 2, bayangin berapa banyak orang bertobat itu. Berapa banyak melahirkan orang-orang yang powerful dan pengurapan dari kegerakan itu sampai hari ini ke bawah. Amin. Sekarang fokusmu di mana? Sekarang hatimu mau kemana? Mau pusing dengan masalahmu terus-terusan? Pusing dengan egomu? Atau kamu mau belajar ngerti apa yang Tuhan mau? Terserah. Diputuskan hari ini. Kerinduanmu. Lihat, coba perhatikan jam doamu. Perhatikan komitmenmu berjalan sesuai dengan firman. Sungguh-sungguh kesungguhan hatimu seperti apa. Dan saya berdoa, ada banyak orang mulai memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan lebih dari apapun. Dibutuhkan orang-orang yang haus dan lapar, yang komitmen, pingin ngalami Tuhan, pingin dipakai Tuhan, pingin diurapin Tuhan, pingin melihat suatu kegerakan yang besar. Bayangin kalau hanya sekedar ibadah, nothing, membosankan kan? Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan, powerful, memiliki dampak. Amin. Diberkati. Batuk dulu sebentar. Saya percaya ini firman memang agak keras, tapi saya percaya engkau bisa ngerti ya, nangkap sesuatu, dan engkau akan melihat satu kegerakan ilahi yang besar dalam hidupmu. Amin. Tapi kita akan melihat hidup kita suatu hari akan memiliki pengaruh yang besar. Sampai garis akhir kita akan memiliki pengaruh yang besar. Sekarang jadi masalahnya, coba lihat istrimu, suamimu, nikmatin hidupmu dulu enggak? Jangan pernah berharap engkau memiliki pengaruh yang besar kalau keluargamu bawa belur. Engkau enggak mesra dengan istrimu, engkau enggak pernah mesra dengan suamimu. Hidupmu malah kecut, pahit, nyebelin. Hari ini perlu bertobat dan perlu komitmen berubah sama Tuhan. Sejak engkau komitmen dan kejar Tuhan mulai hari ini, selama Tuhan masih percayakan hidup sama kamu, engkau akan melihat sesuatu yang besar dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami materaikan firman ini dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, menjadi kehidupan. Dan mau berdoa, Tuhan pakai kami semuanya mendengar firman ini, menjadi orang-orang yang terlibat dalam kegerakan yang besar, kebangunan rohani yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan untuk Engkau saja. Dan kami percaya, kami menyatu dengan Engkau, Engkau menyatu dengan kami, sampai garis akhir kami menyatu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan. Mau berdoa untuk orang yang ibadah online ini, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Dimanapun kau berada, apapun yang kamu hadapin, masalah persoalan apa yang kamu hadapin, hambamu berdoa in Jesus name. Tuhan proteksi, jagain. Untuk orang-orang yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, boleh bilur ya oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, diberikan kemampuan dan kekuatan yang baru. Orang-orang yang sedang lemah, orang-orang yang sedang putus asa, dengerin baik-baik, Tuhan ada menyertaimu, Dia memberi pengharapan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidupmu. Engkau yang alami kekurangan, Dia adalah Jehovah Jireh. Dia Allah El Shaddai yang menyediakan. Dia Bapa yang baik yang akan memberkati hidupmu. Kamu berdoa dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kelimpahan Tuhan mengalir mulai hari ini dalam kehidupan orang-orang yang sedang mendengarkan
ibadah ini dalam nama Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.